Kan dan semuanya doa. Dia kemarin dia Ya Bang, tafadhol masyaallah. Ya, terkait dengan hari libur hari ini tentang kenaikan Isa Al-Masih atau di dalam konsep Kristen Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Islam juga memahami sama seperti yang ada di dalam Kristen bahwa ada utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, kemudian mengangkatnya ke langit. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat lain Allah juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini tidak mengalami penyaliban, tidak disalib, dan tidak mengalami penganiayaan atau pembunuhan. Berbeda dengan konsep yang ada di saudara-saudara kita Kristen. Nah, mungkin menarik kita bahas hal ini untuk menjadi edukasi terhadap anak bangsa. Apakah Nabi Isa ini disalib dulu baru diangkat, atau langsung mengalami pengangkatan oleh Allah dikarenakan diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang yang kufur terhadap dirinya. Ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa diselamatkan, terangkat, layaknya di dalam Kristen terangkat ke langit. Apakah mengalami penganiayaan dulu, dia harus dikutuk dulu baru naik, atau dia tetap suci terangkat ke langit? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu ke hadiratku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang ingkar kepadamu, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas daripada orang-orang yang kafir atau ingkar kepadamu hingga hari kiamat. Nah, kembali kita kemudian mengolah keyakinan Islam Kristen. Kalau di Islam, kami meyakini bahwa Nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, kami percaya beliau adalah seorang Nabi besar utusan Allah. Kami percaya bahwa beliau adalah seorang Mesias yang kemudian disebut Kristus atau Al-Masih. Kami percaya bahwa beliau dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria, seperti banyak orang Kristen juga mempercayainya, dan itu kami percaya terjadi karena izin Allah. Kami percaya bahwa beliau dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan kami percaya beliau dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang kerasukan setan, penyakit buta, tuli, dan seterusnya karena izin Allah. Jadi iman Islam dan Kristen pada tataran itu sama. Nah, sekarang di dalam Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang durhaka. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu di dalam Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 menerangkan itu. Jadi salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan karena beliau melakukan dosa yang sangat besar.
rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, salib itu juga hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan hukumannya itu adalah karena dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama menyatakan salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian salib. Kalau kita berbicara mengenai salib atau menyalib, menurut definisi kata, itu artinya menghukum mati atau mengikat seseorang dengan kayu yang berbentuk salib. Ya. Kalau kita lihat di kamus, menghukum mati dengan memaku atau mengikat seseorang dengan kayu salib. Nah, kalau orang itu disalib, dia harus mati. Matinya di mana? Matinya di kayu salib. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak disebut disalib. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada kebangkitan. Karena tidak ada penyaliban artinya tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian berarti tidak ada kebangkitan. Ya. Nah, sedangkan kebangkitan ini sendiri adalah kembalinya dari kematian, kebangkitan, kemudian artinya bahwa orang yang setelah mengalami kematian lalu kemudian dihidupkan. Jadi kalau berbicara mengenai kebangkitan, artinya bangkit berarti tindakan hidup kembali setelah mati. Nah, kalau kita menganalisa, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, agar kemudian orang itu bisa disebut bangkit, maka dia harus menjadi roh, bukan tubuh yang hidup, tetapi roh yang hidup. Contoh nih, pendekatan data di dalam 1 Korintus 15:44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Di dalam Lukas, pernyataan Yesus juga, Lukas 20:36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan malaikat. Jadi kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania, bukan jasmani. Jadi orang yang dibangkitkan akan apa istilahnya itu ya, akan dijadikan sebagai suatu keadaan spiritualisasi, menjadi tubuh rohani atau tubuh yang tidak akan mati lagi. Jadi sekali lagi dia tidak akan mati, tapi cukup sekali saja. Seperti yang diterangkan dalam Lukas yang saya terangkan tadi. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam hidup yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus ya 15, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Berarti yang disebut kebangkitan adalah roh. Roh. Bukan bangkit jasad, ya, bukan bangkit jasad, tapi rohnya yang bangkit. Ini menurut pemahaman yang ada di dalam kitab Korintus dan juga di dalam kitab Lukas. Nah, kalau kita melihat Bang, sedikit lagi Bang, kalau kita melihat di dalam keadaan yang terjadi di dalam Lukas 24:37, mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Mengapa para murid mengira bahwa Yesus adalah hantu? Apakah Yesus terlihat seperti hantu? Tidak. Alasannya karena mereka hanya mendengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus itu telah disalibkan. Mereka hanya mendengarkan berita-berita, mereka hanya mendengarkan kabar burung bahwa guru mereka telah mati, dan mereka mendengar dari informasi desas-desus bahwa guru mereka mati dan dikuburkan selama 3 hari. Itulah sebabnya kenapa mereka menyangka bahwa yang mereka lihat ini adalah hantu. Karena tidak ada dalam benak mereka
kalau guru mereka itu akan bangkit dari kematian, keluar dari kubur. Itu nggak ada. Nggak ada dalam pikiran mereka guru mereka hari ketiga akan keluar. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa Isa atau Yesus dalam pandangan Islam itu tidak mengalami kematian, tapi langsung terangkat ke langit. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan beliau. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, seirama dengan apa yang diterangkan oleh khutbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Demikian. Ya, betul. Silakan Bang Daniel atau Bang Rostrom, dibantah dong. Iya. Enggak dibantah. Nggak dibantah. Malam Bang Zuma. Malam Saudara Rostrom. Ya, Bang, ada nggak ya? Berarti begini, kalau menurut Islam, Yesus di pasca kejadian itu dia langsung terangkat atau tidak? Karena sedangkan di Kristen ini itu dia masih berputar-putar selama 40 hari masalahnya. Nah, itu gimana Bang? Ada jawaban mungkin? Tadi dijawab oleh Al-Quran, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ada pencobaan pembunuhan, mereka membuat tipu daya, Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Diangkat, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi dalam gambaran Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam ketika hendak dicelakai, Allah seketika itu telah mengangkat. Saat itu diangkat. Dia tidak lagi dibiarkan kemudian untuk seperti yang dalam pemahaman Kristen 40 hari 40 malam. Masih tinggal kemudian melampakkan diri. Itu tidak Bang. Malah kalau ini ya, izinkan saya, kalau di dalam pandangan Al-Quran seperti yang saya terangkan beberapa saat yang lalu, bagaimana Allah kemudian menjadikan iblis ini menjadi pemimpin bagi orang-orang kufur yang hendak kemudian menipu Allah dan membunuh utusan Allah. Di dalam Al-Quran yang saya katakan kemarin, surah Al-A'raf di ayat 30, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemudian iblis menjadi tuan bagi mereka, menjadi pemimpin, menjadi junjungan bagi mereka. Nah, ini terjadi ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi tuan, menjadi Tuhan bagimu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Jadi Allah karena pengingkaran mereka ingkar kemudian kepada Nabi utusan Allah, maka karena ucapan mereka, karena tindakan mereka, mereka dihukum. Dan itu seirama dengan ucapan Yesus Bang. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Matius 12 nomor 38. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Tuh, anak manusia yang disebutkan. Yudas anak manusia, yang menggantikan Nabi Isa sudah tentu anak manusia. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti ada kebangkitan yang kemudian terjadi pada hari ketiga. Ada satu hal yang menarik, Saudara Rostrum. Di dalam Matius 26, data nomor 24. Di situ Yesus dengan lisannya sendiri berkata begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya, Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Maryam, anak manusia,
memang akan terangkat sesuai dengan yang tertulis tentang dirinya. Nah, kalau kita lihat pengakuan Yesus, jangan lari ke Al-Quran dulu. Ya. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus, semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus tergenapi. Jadi yang tertulis tentang dia di Taurat itu pengakuan Yesusnya, bukan yang tertulis di Roma, Filipi, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan. Tetapi yang dia katakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab nabi-nabi dan di kitab Mazmur. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, ya anggaplah kitab para nabi, kitabnya orang-orang Yahudi, kitab perjanjian lama, tidak ada satupun data mengenai kebangkitan pada hari ketiga. Tidak ada data manusia dihapuskan dosanya dengan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Nggak ada data itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 16, enyahlah iblis ketika Petrus mencoba untuk menahan Yesus agar jangan pergi. Jangan pergi Yesus, nanti kamu dibunuh. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, kau adalah satu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan yang maha kuasa. Nah, berarti yang harus terjadi terhadap Yesus pada saat orang-orang Yahudi yang kufur ini berkongkol untuk sepakat membunuh Yesus orang suci ini, maka pencipta langit dan bumi punya rencana lain. Makanya saudara, kalau kita bahas ini, Islam Kristen harus dudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Apa poinnya? Jangan semangat beragama Kristen, jangan semangat beragama Islam yang kita jadikan sebagai pengusung penyaliban. Jangan. Karena kalau semangat keislaman dan semangat kekristenan, maka pola ini akan menjadi rancu. Tetapi tidak akan rancu, sekali lagi, tidak akan rancu kalau kita bersandar terhadap keadaan. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan kepadamu berita-berita gaib, cerita-cerita gaib, peristiwa-peristiwa gaib. Maksudnya gaib yang tidak ada kamu di situ, kamu tidak ada jadi saksi di sana, tapi engkau akan tahu karena aku memberitakan cerita ini, dan ini gaib bagimu. Di antaranya adalah tentang Maryam dan juga anaknya. Nah, lalu kemudian ketika diterangkan bahwasanya di mana beliau Nabi Isa alaihissalam diutus, orang-orang melakukan kemungkaran, mereka saling bantah-bantahan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan kemudian ketika orang-orang ini membuat kemungkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang membuat kemungkaran, mereka membuat tipu muslihat. Nah, artinya saudaraku, bukan Islam yang menjadi saksi, bukan Kristen yang menjadi saksi, bukan Islam, bukan Kristen yang menjadi pelaku. Orang Islam dan orang Kristen tidak ada di TKP. Maka kalau di Al-Quran yang menjadi kemudian sumber adalah informasi dari langit. Kalau dalam Bible yang menjadi sumber adalah kesaksian orang-orang. Nah, kesaksian orang-orang tentu bukan menceritakan tentang bagaimana doktrin yang ada di dalamnya, tetapi betul-betul menceritakan posisi sesungguhnya terkait dengan apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Nah, alhasil kalau di Al-Quran jelas, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ternyata orang-orang Yahudi, bukan Kristen, ternyata orang-orang Yahudi melakukan kemungkaran, melakukan keingkaran, melakukan satu tindakan mufakat, makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Menurut Al-Quran,
Dan ternyata saudara-saudara sekalian, di luar konsep kekristenan dengan embel-embel dosa waris dan seterusnya, rupa-rupanya peristiwa itu terjadi bersih, tidak ada campur tangan doktrin di dalamnya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Subhanallah. Bersih tanpa campur tangan Paulus, bersih tanpa campur tangan kemudian doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Saya bacakan, izinkan saya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ini cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan saudara Maria Lazarus. Dan menyaksikan Yohanes 11, 45, 57. Ini bersih dari doktrin. Nggak ada embel-embel mimbar gereja, tidak ada embel-embel perpuluhan gereja, tidak ada embel-embel baptis gereja, atau apapun itu. Nggak ada, murni. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi, nah ini, ada yang mencoba untuk melaporkan, cemburu, iri, bahaya, terancam mereka. Ada yang pergi melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus lakukan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama berkumpul, sidang mendadak mereka. Apa yang harus kita lakukan katanya? Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini bahaya, banyak melakukan mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, ketahuan. Ini latar belakang kenapa bangsa Yahudi ingin membunuh Yesus. Ingat, jauhkan dulu doktrin dan dogma Kristen, begitu juga dogma Islam atau doktrin yang ada di Islam tentang ini. Jauhkan. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Ini murni adalah kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Kita hanya penonton, kita hanya penikmat saja. Biarkan terjadi masalah itu dan kita baca dan kita pelajari apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Yahudi bersama dengan Yesus. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kita baca nomor 49 lanjutannya. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas ini? Apakah dia penatua? Apakah dia pendeta? Apakah dia pastor? Apakah dia prajurit Romawi? Ternyata bukan. Beliau adalah imam besar. Kalau dikatakan imam besar, berarti dia ahli dalam kitab Yesaya yang sering dikutip oleh Kristen untuk mengambil nubuat-nubuat. Berarti dia ahli kitab Mazmur, dia ahli kitab Daniel, dia ahli kitab Tanakh. Berarti dia paham betul, sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, mendengarkan rapat orang-orang, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang ahli Taurat, berkumpul orang-orang Yahudi. Imam kepala sebagai pemimpin tertinggi pun berkata, kalian khawatir, kalian tahu, kalian tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Subhanallah. Imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa.
Ini berbicara mengenai politik ekonomi, tidak bercerita tentang doktrin dogma yang terkait dengan dosa waris lah, Adam dikutuk lah, mewariskan dosa. Itu tidak ada, bullshit itu semua. Kalau kita mendudukkan perkara pada tuan rumah, lalu apa yang terjadi? Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi siapa yang mengatakan itu? Ilham dari Tuhan. Hal itu tidak dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Keren kan? Dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, tapi dia bernubuat. Seorang imam kepala bernubuat harus dipercaya oleh orang Yahudi. Imam ini imam besar, bukan imam kecil, imam besar. Bernubuat. Apa isi nubuatannya? Nendang kali isi nubuatannya. Apa katanya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel yang ada pada tempat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Yakub aku buat bercerai-berai, aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin layaknya angin. Inilah Yesus harus mati untuk Bani Israel. Imam kepala bernubuat bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan Yesus ini harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Batak, bukan untuk bangsa Toraja, bukan untuk orang Manado, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Flores, bukan untuk orang apapun itu yang merasa dirinya sebagai Kristen, Katolik atau apapun sektenya. Bukan, tetapi Yesus dibunuh oleh pelaku. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Karena itu, apa katanya? Ketika dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Apa yang terjadi? Apa intinya? Baca nomor 53. Apa itu? Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sebelumnya tak ada di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab apapun itu, tidak ada cerita-cerita untuk membunuh orang suci, untuk membunuh orang yang dikasihi, untuk membunuh orang benar. Itu tak ada. Teu aya, ndek nara. Itu enggak ada. Muncul kemudian prinsip untuk membunuh Yesus, asas pembunuhan berdasarkan atas apa? Takut bangsanya dirampas oleh Roma, saudara-saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kristen muncul ratusan tahun kemudian. Oh, Yesus turun ke bumi memang untuk nebus dosa. Saudaraku, cerita itu tidak ada pada saat kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Siapa kalian yang sok tahu? Sedangkan pada saat itu, setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa reaksi Yesus? Baca 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus.
Dan sambil berdiri di dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, dari satu orang kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap atau membunuh Yesus. Wow, kemana para pendeta saat itu? Kenapa? Kemana kemudian pastor? Kemana jemaat-jemaat mingguan? Kemana bom-bom? Kemana Edis? Kemana RK? Kenapa kalian tidak ke situ? Kasih jawaban kepada mereka. Imam kepala, ente salah. Yang benar, Yesus ini harus kita bunuh. Bukan karena takut kepada dirampasnya bangsa ini oleh orang Roma, bukan. Tetapi karena dosa kita dari Adam. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu, gak ada. Endingnya adalah Yesus ingin dibunuh. Sekarang permasalahannya di mana? Pencipta langit dan bumi yang mengutusnya, ketika ternyata orang-orang Yahudi dan Romawi, orang-orang Yahudi ingin membunuh utusan Tuhan karena takut bangsanya dirampas oleh Roma, apakah pencipta yang mengutusnya begitu indah, tanpa ayah, dengan berbagai macam mukjizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, membiarkan utusannya teraniaya hanya karena keserakahan? Atau yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang terjadi? Aku ketika melihat, wahai Nabiku Isa alaihi salam, pengingkaran umatmu, mereka mengingkari, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkat engkau wahai Nabiku setelah kaummu, umatmu melakukan makar tipu daya muslihat ingin membunuhmu. Saudara Kristen, kalau Anda tenangkan saraf-saraf di kepala Anda, duduk tenang sambil ngopi, Anda baca coba Matius 4 atau Matius 1. Matius 4 yang Anda baca coba, atau Lukas 4 yang Anda baca. Duduk pelan-pelan. Iblis datang kemudian kepada Yesus. Apa kata iblis? Hei Yesus, jika engkau ini betul-betul utusan yang maha tinggi. Kalau orang Yahudi bilang anak itu hamba yang diutus atau Mesias atau orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan, juru selamat kepada kaum yang diutus kemana dia diutus. Jika engkau adalah anak yang maha tinggi, utusan yang maha tinggi, hamba yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, orang yang intim kepada yang maha tinggi, maka ada tertulis tentang engkau. Engkau tidak bisa kena bahaya, engkau tidak bisa kena penyakit, engkau tidak bisa kena sengat ular, engkau tidak akan kena racun, engkau tidak akan mati, bahkan sekedar kakimu terantuk kepada batu pun tidak akan diizinkan. Buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di kakinya, tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhanmu. Orang Kristen memelintir karena memang dasar ingin menyesatkan, dipelintir seakan-akan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu Yesus jangan dicobai. Padahal awalnya sebelum Yesus berkata seperti itu, Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada firman Tuhan yang berbunyi, aku akan mengutus malaikatku untuk menjaga anakku agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Aku akan mengutus malaikatku. Dan ternyata memang tertulis di dalam Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 16, terinci sekali tentang penyelamatan Tuhan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam atau Isa al-Masih. Inilah yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam khotbah Petrus nomor 2
dari Kisah Para Rasul 2 dari nomor 28 sampai nomor 40. Khotbah Petrus mengatakan apa di sana? Daud mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang akan dibangkitkan menjadi Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Jadi yang terlanjur kamu salibkan itu derita lu. Allah pencipta langit dan bumi murka kepada kalian, maka yang kau salibkan itu sebagai hukumanmu, dia akan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Makan itu. Inilah yang terjadi terhadap Kristen hari ini. Kutukan. Sehingga dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Jadi Kristen ini menerima hadiah kutukan dari pencipta langit dan bumi. Yang mereka sembah adalah makhluk yang dikutuk. Nabi Isa, Yesus orang suci, kawan-kawan. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan yang ingin menganiayanya, apa kata Yesus dalam Yohanes 8, 37, 38, 39 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku sebab kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menjalankan firman yang ada di dalam Yesaya, di dalam Mazmur, di dalam kitab Daniel. Tidak, bukan sama sekali, bukan. Tapi karena iblislah yang menjadi bapaknya, sehingga mereka ingin membunuh Yesus, manusia suci tersebut. Ini kawan, jadi Kristen duduk di luar dulu, Islam duduk di luar dulu. Biarkan kejadian ini kita olah, kita bedah dengan pisau akademisi. Kalau kita orang berpendidikan dan orang punya intelektual tinggi, kejadian itu terjadi di Yerusalem, kejadian itu adalah orang-orang Yahudi pelakunya, dan korban di situ adalah Yesus. Sementara pencipta langit dan bumi menyaksikan keadaan itu. Apakah mungkin utusan Tuhan yang Maha Suci ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya, habis itu dibunuh gitu? Hah? Tidak mungkin. Itu satu kemustahilan. Maka saudara-saudara, sekali lagi saudara Restrum, yang terjadi bukan yang diceramahkan, yang dihotbahkan pendeta karena duit pulus, bukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang diwartakan oleh saksi. Ingat, Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Akan tetapi kredit plusnya adalah penulis buku Yohanes menerima kesaksian-kesaksian. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25, rupa-rupanya wartawan buku Yohanes menerima kesaksian dari oknum yang kita tidak ketahui, yang menceritakan. Bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia melihat, bisa jadi dia benar-benar adalah saksi, meski berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Kalau hari ini adalah pemberitaan wartawan. Pemberitaan wartawan syarat dengan kebenaran, tetapi kebenaran yang dimuat di dalamnya bukan selevel dengan firman Tuhan, bukan selevel dengan sabda Nabi atau sabda Rasul, akan tetapi itu adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Makanya Al-Quran, Islam dalam hal ini dilarang menolak Bible, dilarang juga menerimanya. Berarti ada di tengah-tengah. Kenapa dilarang menerima? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dilarang menolak? Karena itu adalah ilmu. Sekira begitu, saudara. Oh, ternyata latar belakang terjadinya pembunuhan, pencobaan pembunuhan terhadap Yesus jelas kok ada di situ tertulis. Kenapa harus ngarang? Oh, itu sudah dinubuatkan. Kalau itu sudah dinubuatkan, Imam Kayafas akan menghotbahkan. Saudara-saudara, sudah tertulis di kitab kita. Inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu untuk datang nebus dosa-dosa kita. Yesus apalagi? Pasti dia lebih tahu. Tapi yang tertulis di sana apa? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-murid. Kenapa bukan dia yang mempelopori? Wahai Imam Kayafas,
wahai imam kepala, wahai orang Parisi, wahai kemudian mahkamah agama, telah tertulis dalam kitab kita tentang aku akan datang dan akan mati nebus dosa kalian. Ayo panggil siapa panitianya, siapa kemudian yang akan menjadi eksekutor, siapa algojo, siapa yang menyiapkan salib, hari apa, di mana kita adakan, siapa panitia, siapa kemudian yang bertugas untuk nangkap saya. Ayo kita siapkan ya, pukul sekian. Baik paman. Itu. Jadi tidak ada upacara-upacara yang menyakitkan, ditampar, diludahi, nggak ada. Seketika ikhlas dan tidak ada teriakan Eli, Eli lama sabaktani. Nggak ada itu, nggak ada. Sudah tendang dan kecapi untuk menyambut kematian Tuhan kita. Itu yang harus terjadi, bukan cerita-cerita yang justru bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Al-Quran menolak penyaliban. Seperti itu saudara-saudara. Jadi hari ini peringatan kenaikan Yesus Kristus, ya saya katakan silakan Anda merayakan, itu adalah hak saudara-saudara, tapi naiknya tidak mengalami kematian terlebih dahulu, akan tapi langsung diangkat oleh pencipta langit dan bumi, karena beliau adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Sekira demikian, saya minum kopi dulu, silakan. Ada tamu, ada Bang Afida di sini. Masya Allah. Iya, lanjut dulu Bang. Ya, silakan Bang Daniel. Waduh, saya tidak bisa. Oke, kita sapa dulu yang lain mungkin ya. Ini ada Bro Admin dari Katolik juga, sama Bang Obert. Silakan dibuka mute-nya. Ini kayaknya kalau tidak salah ini Pak Pendeta Obert ini. Aduh, sorry. Dibuka kembali mute-nya Pak Pendeta Obert. Sabar Bang Daniel, di mute dulu ya. Oh ya, silakan. Nah, Pak Pendeta Obert ini, kalau pendeta silakan dibuka kembali mute-nya. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam Bang Hosh. Iya, sama-sama Kristen ya Bang Obert sama Bro Admin ya. Betul, saya Kristen Ya. Bang Fandi. Siap, Pak Pendeta apa kabar? Saya enggak pendeta Bang Oh, Fandi. baik, siap. Oke, Bang Afidas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afidas, selamat bergabung. Masya Allah. Silakan teman-teman Kristen, kalau Pak Pastor Rostrom, Bang Daniel, atau Bro Admin, atau Bang Obert mau tanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Baik Bang. Silakan. Ada dua tadi menarik yang disampaikan Bang Zuma. Kita berdiri di luar tanpa embel-embel Kristen atau Islam. Jadi itu baik ya, melihat yang tertulis. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Bang Zuma tentang argumentasi bahwa Yesus itu tidak mati gitu. Pertama, dari Matius 16 ketika Petrus berkata, dikatakan nyala iblis gitu. Karena Yesus mengajak mari ke Yerusalem. Nah, itu sebagai argumentasi salah satunya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya kalau dibaca di nomor 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya argumentasi yang disampaikan itu justru terbalik. Justru di sana argumentasinya harusnya Yesus mati. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Lukas 24. Itu benar bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat, kitab Musa, dan kitabnya Paulus gitu ya. Nah, di sana juga argumentasi bahwa Yesus tidak mati. Tetapi kalau dibaca sebenarnya di nomor 46 dikatakan begini. Kalau diikuti tadi yang digenapi itu di nomor 44. Tapi di nomor 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya dari dua perikop yang diambil Bang Zuma, dua-dua justru menyatakan mati, bukan menyatakan tidak mati. Mungkin itu saja. Makasih Bang Fandi.
Baik, silakan Gurunda. Bang Zuma masih Iya. minum selanjutnya. Baik, terima kasih atas materi yang disanggah tadi terkait dengan apa yang saya uraikan. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, nyala iblis. Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia, oh Yesus dibawa ke sana, disalib, mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal, ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus, bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11, coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini Adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah Fasik adalah orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, Yudas. kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran, kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab
para nabi. Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab tanah, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan, aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya maaf nih, kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga? Karena Markus mengatakan ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini wujudnya rupa lain dan mulutnya mengatakan aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan lagi yang datang kepada Ananias. Bukan lagi di Pulau Patmos. Karena dia mengatakan tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir, Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 1 atau 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15, ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian, tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40.
Ini. Jadi dilemparkan keluar, pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya saudara-saudara Kristen, kita harus mengakui, Paulus sendiri begini, mohon maaf nih, terakhir lagi, Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 menit, 30 detik terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Sekira begitu saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau ditanggapi? Nyambung. Nah, nyambung kan? Nih, mau nyambung. Checklist centang. Oh, silakan. Iya, kebetulan lagi bahas Yesus sama Nabi Isa, jadi ikut nyambung ya, Bang ya. Nah, tadi Bang Zuma kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu enggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius, orang di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip, ya itu pemalsuan. Karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong. Begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan, ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya, misalnya 2:16. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib. Karena waktu disalib, Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-keraguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda, atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah begitu. Kemudian lagi tadi tentang kenampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak mengenali Yesus, betul.
itu dikatakan rupa yang lain. Jadi di dalam Lukas 24:16 dikatakan bahwa mata mereka seperti dihalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi semacam ada penghalang. Kalau bagaimananya kita nggak ngerti, tapi kalau dalam pengajaran orang Kristen ya secara simbolis ini sedang menunjukkan misteri kebangkitan. Bukan sedang menunjukkan ada orang lain yang diserupakan, nggak ada cerita seperti itu. Nah, yang terakhir tadi tentang lumayan banyak ya. Di Yohanes 14:30, aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam ayat ini yang tadi Bang Suma sampaikan, memang betul penguasa dunia ini ya si setan atau si iblis. Dan di ayat berikutnya disambung dengan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ini dikatakan Yesus pada waktu penyalibannya ya, penguasa dunia ini merujuk ke iblis, dilempar keluar ini maksudnya dikalahkan atau dicabut otoritasnya. Bukan dilempar keluar kayak tadi keluar masuk neraka atau gimana, enggak. Bukan seperti itu. Karena penyaliban Yesus ini akan mengalahkan kuasa dosa atau kuasa iblis, sekaligus menghakimi dunia yang menolak terang atau menolak Yesus. Jadi kemana iblis dilemparkan? Ke neraka? Bukan. Kita belum sampai bicara tentang itu. Jadi iblis dilempar keluar ini maksudnya sebagai otoritasnya atau penguasanya yang dilemparkan. Begitu Bang Suma. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, secara data saudara mengambil Mazmur 22. Eli Eli lama sabaktani. Di situ dijelaskan, Bung. Aku berseru-seru pada waktu siang. Oke, terima. Waktu siang berseru, oke. Namun engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Yesus mana ada berseru pada waktu malam? Ini kesalahan cerita dari keadaan yang ada yang dikarang berikutnya untuk disama-samakan supaya sama ceritanya dengan Yesus, tapi salah setting. Harusnya penyaliban itu jangan diturunkan sebelum Sabat. Biarkan dulu Yesus sampai jam 8 malam atau jam 9 teriak-teriak juga di atas. Baru cocok dengan nubuatan. Karena diterangkan dalam kitabnya Yahudi, malam pun orang yang disalib itu masih teriak. Kemudian saudara, kalau Anda menjadikan itu sebagai hal pembenaran terhadap doktrin gereja, tadi saya katakan jangan masuk dulu karena itu adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau yang Anda ceritakan itu betul, berarti Imam Kayafas jauh lebih tahu daripada ente yang muncul 2000 tahun baru ini. Ingat perkataan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Yesus jadi malu, membiarkan aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, ternyata ujung-ujungnya dia ditinggalkan, kan pembohong berarti. Artinya dia tidak dikasihi berarti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan.
Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan. Dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, Bapak kami adalah Abraham, kata Yesus. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia mengatakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan. Ya. Kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan, dan ya memang cocok nyatanya. Jadi yang nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal, ya, kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat, ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian. Dan itu ada di Amsal 16, ayat Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembenanan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat.
Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Nah, sebagai para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus. Karena nggak bisa melawan. Nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen. Sampai sekarang. Izin bro admin. Begitu ya, silakan. Kang Dito noise sekali tuh Kang Dito. Lihat aja dulu Kang Dito. Noise. Coba Ces. Iya, sorry. Izin bro admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak enggak tadi? Susah Mas. Susah kalau saya lihat bro admin mengalami sedikit gagal fokus yang di poin tadi ya, endingnya atau point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu bro admin. Kalau kemana Berarti Kang Dito, Kan tadi sudah saya bilang. Nih, berarti ada mereka ini, oknum, Bang ada admin, oknum berarti yang jahat, yang berarti ingin mereka- gimana? berarti mereka ini Kang Dito pengen kali jadi anak-anak iblis, karena iblis kan pengen kali membunuh Yesus kan? Bukan seperti itu, ceritanya nggak gitu. Jadi nih, oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Nah, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri sama seperti Bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu Bapaknya bukan Bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja. Setelah menginginkan kemudian konsep dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula. Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, wah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang. Bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi. Jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan.
Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan, orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar adalah berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa kemudian. Nah kemudian ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih melalui ucapannya kan ya. Eli Saungtani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih. Kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil. Membuka ini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia dan seterusnya. Dia bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian.
Ya, Bang Suma. Langsung ke yang tadi anak manusia ya, tentang sebutan. Ya, setiap orang kan punya sebutan masing-masing ya, dan banyak juga. Nggak harus kemudian satu orang nggak boleh punya beberapa sebutan lain. Seperti di dalam kepercayaan Bang Suma juga, satu orang bisa punya banyak sebutan bahkan sampai 100. Begitu juga Yesus di dalam Alkitab, anak manusia ini terkhusus merujuk kepada Yesus. Misalnya, dikatakan di Matius yang tadi ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membeen dia. Seorang anak manusia, seorang anak yang diserahkan dan sampai wafat itu merujuk kepada Yesus dalam Alkitab. Kemudian di Matius lagi, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang diserahkan siapa kalau bukan Yesus lagi? Di dalam Markus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam fokus cerita Alkitab, orang yang menanggung banyak penderitaan itu ya Yesus. Disebutnya anak manusia. Di dalam Lukas juga sama. Anak manusia akan diserahkan. Jadi tentang anak manusia kita nggak ada cerita lain, manusia lain nggak ada. Itu merujuk kepada Yesus 100%.